Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk materi hari ini, yang pertama kita mau membahas tentang matematika membandingkan dua pecahan, bahasa Indonesia, cuaca dan perubahannya, dan SBDP, gerak tari menirukan gerak burung kutilang. Untuk pembahasan yang pertama, kita mau membahas matematika tentang membandingkan dua pecahan. Di sini Ibu punya kotak berwarna biru dan kotak berwarna putih ya. Nah, coba untuk dijadikan pembilangnya itu kotak yang berwarna biru. Nah, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti pembilangnya 5. Tulis di atas ya 5. Nah, untuk penyebutnya ada berapa? Kalau untuk penyebutnya itu kotak yang biru dan kotak yang putihnya dihitung ya. Nah, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi penyebutnya itu ada 6. Pembilangnya ada 5. Jadi 5 per 6. Nah, untuk gambar yang kedua, coba kita hitung sama-sama kotak yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini untuk pembilangnya ya. Nah, kalau misalnya untuk penyebutnya itu sama dihitung juga, kotak yang biru dan kotak yang putih itu dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau untuk gambar yang kedua, pembilangnya itu ada 4, penyebutnya ada 6. Jadi 4 per 6. Nah, membandingkan dua pecahan itu seperti apa? Jadi, 5 per 6 lebih besar atau lebih kecil dari 4 per 6? Coba, Ibu mau tanya. Nah, 5 per 6 itu lebih besar dari 4 per 6. Jadi, dapat ditulis 5 per 6 lebih besar dari 4 per 6. Pokoknya, kalau misalnya tanda lebih besar itu seperti arahnya ke kanan ya, lebih besar. Nah, jadi dapat ditulis 5 per 6 lebih besar dari 4 per 6. Untuk contoh gambar yang kedua, Ibu mempunyai contoh gambar lingkaran. Nah, di sini di lingkaran yang pertama ada yang diarsir ya. Yang diarsirnya itu berwarna kuning. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2. Nah, berarti yang 2 ini yang diarsir untuk pembilang. Nah, kalau misalnya untuk penyebutnya itu keseluruhannya. Jadi yang diarsir juga dihitung dan yang tidak diarsir juga dihitung. Itu yang dimaksud untuk penyebutnya. Nah, kalau misalnya untuk penyebutnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi 2 per 3. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada lingkaran juga nih. Kalau untuk gambar yang diarsirnya kan dijadikan pembilang ya. Coba kita hitung sama-sama yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang dijadikan pembilangnya itu ada 8 dari yang diarsir. Kalau misalnya untuk penyebutnya, berarti keseluruhannya ya, maupun yang diarsir ataupun yang tidak diarsir. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 8 per 11. Nah, untuk membandingkan dua pecahan, 2 per 3 lebih besar atau lebih kecil dari 8 per 11? Coba Ibu tanya. Nah, jadi dapat ditulis 2 per 3 lebih kecil dari 8 per 11. Untuk materi yang kedua, kita mau belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu cuaca dan perubahannya. Coba kalian bisa sambil dibuka buku spektranya, halaman 32. Coba yuk kita baca sama-sama. Cuaca di sekitar kita dapat berubah dengan cepat. Contohnya, bila hari ini hujan, keesokan harinya cuaca dapat berubah menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Cuaca mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Ketika cuaca cerah, terik matahari yang bersinar membuat udara menjadi panas.
Saat cuaca cerah, semua kegiatan dapat kita lakukan, terutama kegiatan di luar ruangan. Misalnya, berpergian, berolahraga, menjemur pakaian, bermain di halaman, dan berbagai kegiatan lainnya. Cuaca yang cerah juga dimanfaatkan oleh para perajin batu bata, genteng, pembuat kerupuk, dan petani garam. Mereka sangat bergantung pada cuaca yang cerah untuk menjalankan pekerjaannya. Saat cuaca berawan, sinar matahari akan terhalang oleh kumpulan awan. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca berawan. Contohnya, bermain layang-layang, bermain bola, dan bersepeda. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Terkadang, sebelum hujan turun, udara akan terasa sedikit panas. Ketika hujan turun, udara akan terasa dingin. Ketika musim hujan tiba, bidang pertanian sangat diuntungkan. Para petani mulai turun ke sawah dan ladang untuk mengolah lahan. Namun, ada pula beberapa kegiatan yang mengalami hambatan. Misalnya, saat terjadi hujan lebat, beberapa jalur transportasi mengalami hambatan. Jalur pelayaran akan terganggu saat terjadi hujan badai atau hujan lebat. Jalur penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat hujan lebat, penerbangan akan terganggu. Untuk materi yang terakhir, kita mau belajar SBDP, yaitu tentang gerak tari menirukan gerak burung kutilang. Coba bisa sambil dibuka buku cetak tema halaman 59. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala sebagai berikut. 1. Gerakan kepala miring ke kiri 1 kali. Kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali. Kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Yang kedua, menggunakan kepala. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan. Untuk tugas hari ini, tugas yang pertama mengerjakan halaman 34 dari buku Spektra 1-4. Untuk tugas yang kedua, mengerjakan halaman 33 dari buku Spektra 1-4. Dan untuk tugas yang terakhir atau tugas ketiga, mempraktikkan gerakan menirukan gerak kepala burung kutilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.